Nama saya Tisha Okta Afilia. Saya jurusan Manajemen Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan topik tugas bahasa Indonesia diskusi keempat yang bertemakan COVID-19 dan judul menaati protokol kesehatan. Sebelumnya, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam rangka membahas topik COVID-19 ini yang bergagasan tentang protokol kesehatan. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi ini adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi ini tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun yang lalu. Saya tahu, rekan-rekan mungkin sudah bosan ya dengan kata-kata soal pandemi ini. Virus corona atau COVID-19 ini sama juga, namun saya tidak akan bosan untuk terus menyemangati rekan-rekan sekalian. Wabah virus corona ini telah masuk ke Indonesia sejak Maret tahun 2020 yang lalu. Sejak itu, tak kurang-kurang pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengendalikannya. Namun, kasus positif corona justru semakin meningkat dari hari ke hari. Puncaknya beberapa waktu yang lalu. Kasus positif wabah ini di Indonesia mencapai 12.000 orang dalam satu hari. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dan kehidupan sosial di masyarakat Indonesia. Dan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang dapat disingkat dengan BNPB, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 ini di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Dan pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang dapat disingkat dengan PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat di Indonesia ini, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas sosial, dan lainnya. Dan saya akan membahas gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus ini telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun pemutusan hubungan kerja atau yang dapat disingkat dengan PHK secara besar-besaran, terutama pada sektor-sektor yang paling berdampak pandemi. Lalu, dampak dari COVID-19 ini terhadap UMKM lumayan cukup tinggi, antara lain dengan menurunkan tingkat dan omset pendapatan usahanya. Dan dari usahanya itu, para usaha mengalami penurunan tingkat daya beli di masyarakat. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona ini di Indonesia maupun di dunia tidaklah mudah, namun beragam upaya untuk dilakukan para ahli dan pemerintah maupun penduduk di global ini demi mengakhiri ancaman virus yang paling menyerang bertubi-tubi ini. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, pemerintahan membuat pedoman atau dapat disebut dengan protokol kesehatan ini untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu semuanya pasti rakyat Indonesia sampai bosan mendengar kata-kata ini. Dan protokol kesehatan yang disebut dengan 5M ini untuk membantu pencegahan penularan virus corona.
Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Antara lain, yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona ini. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan atau kalian semua disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali dalam sehari, terutama saat pertama sebelum memasak atau makan, kedua setelah menggunakan kamar mandi, ketiga setelah menutup hidung saat batuk dan bersin. Untuk membunuh virus corona ini dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun dan air atau pembersih tangan lainnya dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Dan yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi ini, yang pada tahun yang lalu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang-orang yang sakit saja, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela saat ini yang semakin tinggi membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah sehingga menggulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO yang tersebut, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang atau baik yang sehat maupun yang sakit agar selalu menggunakan masker. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah maupun di dalam. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara, di Amerika Serikat maupun di negara lainnya. Memperbarui pedoman terkait penggunaan masker, CDC menghimbau masyarakat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala-gejala COVID-19. Keempat, ruangan sempit. Kelima, tidak bisa menjaga jarak maksimal 2 meter. Dan protokol ketiga yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, dan bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan sebagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya, maupun melalui online. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Dan protokol keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Tapi ingat, semakin banyak orang sering kita temui, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 ini pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit dan berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko lebih tinggi terserang COVID-19.
Dan yang terakhir, protokol kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka akan semakin tinggi pula terpapar virus yang jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak ataupun sangat penting atau sekiranya bisa hadir maupun bisa tidak hadir, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda semua pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona ini dapat menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Jadi, yuk terapkan protokol kesehatan 5M di atas ini untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona ini di Indonesia. Selain itu, jangan pula lupa ya untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Contoh untuk menambah imun, meminum vitamin, makan yang bergizi, makan sayur, buah, dan lainnya. Jika mengalami tanda-tanda mengenai gejala COVID-19 ini, di dalam anggota keluarga maupun di luar keluarga memiliki gejala virus corona ini, disarankan untuk silahkan berdiskusi atau datang ke dokter atau rumah sakit terdekat. Banyak upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat menerapkan protokol guna menurunkan angka COVID-19 yang semakin tinggi ini. Dan tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan tentang menaati protokol kesehatan. Sejumlah langkah tegas yang diambil pemerintah guna membatasi mobilitas masyarakat agar tidak membuat COVID ini semakin melonjak, salah satunya dengan kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau dapat kita sebut dengan PPKM skala mikro. Kita telah sampai di bagian akhir presentasi. Selama presentasi saya telah membahas pentingnya protokol kesehatan ini. Jadi ini bukanlah sesuatu yang sulit, hanya butuh menaati protokol kesehatan dengan baik untuk kita dapat melewati masa pandemi ini dengan bersama-sama. COVID-19 ini memang lebih cepat menular, tetapi cara menurunkan laju penularannya sama, yakni dengan tidak lelah, tidak bosan, dan tidak abai dengan protokol 5M. Saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia masih ada momentum libur-liburan lain ke depannya, tolong untuk tinggal di rumah saja agar kita dapat melindungi keluarga, kerabat, saudara, tetangga, dan orang terdekat kita agar tidak terinfeksi penularan COVID-19 ini. Dan kita juga harus dapat kompak dalam usaha menurunkan angka COVID ini yang terus menambah. Tak lupa dengan melakukan protokol kesehatan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan jangan sampai mengabaikannya ya. Dan jangan lengah dengan wabah COVID-19 ini. Mari kita hidup dengan new normal dan dengan protokol kesehatan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para hadirin yang terhormat. Saya ucapkan terima kasih.